Salam sehat, salam kudus. Sahabat Kalam Kudus, senang sekali kita kembali bertemu di dalam Kepak SKKK Yogyakarta, kelompok pembaca Alkitab. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Titus 1 ayat yang kelima sampai 16 dengan satu judul Perilaku Pemimpin Kristen. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca bagian firman Tuhan yang akan kita teliti bersama-sama. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami sungguh ingin memahami kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami belajar dari Paulus dan Titus, kami boleh bertemu dengan Engkau, mengerti kebenaran-Mu, dan melakukannya di keseharian kami. Terima kasih Tuhan, hadir dan berkatilah Kepak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Titus pasalnya yang pertama ayat yang kelima sampai yang ke-16 berbunyi demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pembirang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ayat yang ke-10, karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi, dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sahabat Kalam Kudus, mari kita melihat terlebih dahulu konteks dari bagian yang kita teliti hari ini atau teks yang kita baca hari ini. Dari sisi konteksnya, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya bentuk gereja pada saat itu seperti apa? Sebenarnya apakah gereja pada saat itu sudah resmi begitu? Ada izin dan sebagainya? Saya rasa tentu tidak ya. Justru hari-hari itu gereja Tuhan itu sebenarnya ada dalam situasi yang tidak menentu karena bisa sewaktu-waktu menghadapi penganiayaan, ditutup dan sebagainya. Nah, tetapi di masa ketika surat ini ditulis sudah lebih stabil begitu ya. Ada tempat-tempat yang walaupun tidak menjadi satu kebijakan resmi, legalitas resmi, tetapi di situ sudah mulai tenang, bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Nah, kalau kita ditanya pemerintah gereja saat itu seperti apa begitu ya. Apakah bentuknya itu kongregasional di mana semua jemaat itu memiliki suara dan pengaruh begitu, atau presbiterian di mana ada sekelompok majelis yang memimpin pada masa itu, atau bentuknya episkospal di mana satu orang yang memimpin. Kalau kita melihat bagian tadi, jelas kita melihat pada masa itu ada yang episkospal di mana ada satu orang yang menjadi pemimpin begitu, cikal bakalnya tentu ada. Tentu ada juga jemaat-jemaat yang bersifatnya kongregasional di mana semuanya memimpin bersama-sama. Tetapi di dalam kasus yang kita lihat tadi di Kreta itu tadi, jelas di situ ada diminta untuk ada penatua-penatua, pasti bentuk pemerintahannya kemungkinan besar adalah presbiterian di mana ada sekelompok orang yang akan memimpin jemaat.
Nah, kalau kita melihat adanya beberapa pemimpin, sekarang bagaimana hubungan pemimpin-pemimpin Kristen Kreta itu dengan Paulus? Sebab kalau kalau Presbyterian dimungkinkan di situ ada beberapa orang yang punya kemampuan memimpin. Bagaimana hubungannya dengan Paulus? Menurut rekan-rekan, kalau Paulus menulis surat seperti itu, saya rasa kita harus mengatakan hubungannya baik-baik saja. Tetapi di dalamnya juga tentu ada hal-hal yang perlu diatur supaya yang baik itu tetap baik. Relasi yang baik harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik harus dibangun di dalam sebuah bentuk tatanan relasi yang baik juga. Itu sudah hukum sih ya. Sebab kalau relasi nggak baik, komunikasi jadi nggak baik. Komunikasi nggak baik, relasi bisa jadi nggak baik juga. Jadi harus dua hal ini perlu terus-menerus dibangun. Kalau komunikasinya yang baik, relasinya harus diperbaiki begitu. Kalau supaya tetap setidaknya dipertahankan baik. Kalau kemudian relasinya sudah baik, harus terus-menerus juga dibangun komunikasi yang baik. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana pengaruh dunia pada gereja saat itu? Saya yakin rekan-rekan ketika tadi membacanya pasti akan melihat bahwa dunia itu sangat berpengaruh dan itu sebabnya tulisan ini ditulis. Kita lanjut sebenarnya. Berkaitan dengan dunia dan gereja tentu itu bersinggungan antara ukuran hidup manusia. Ukuran hidup manusia saat itu seperti apa sih? Ukuran orang-orang Kreta itu seperti apa sih? Saya rasa di sepanjang zaman manusia itu mengukur untuk kenyamanan dan juga kenikmatan. Dan itu hal yang sama juga di sana begitu. Manusia itu hidup untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Dan kadang-kadang kalau kita melihat manusia pada zaman itu di tengah-tengah budaya Yunani Romawi, kenikmatan itu menjadi nomor satu, maka kadang-kadang kebenaran bisa ditenggelamkan untuk kenyamanan dan kenikmatan. Itu sebabnya sebagai jemaat Tuhan pasti juga harus diatur dengan baik supaya ukurannya baik juga. Gitu. Nah sekarang kita beranjak. Kita sudah melihat konteksnya, bagaimana perasaan-perasaan yang ada di dalam situasi saat itu. Walaupun tidak bisa persis sama, tetapi setidaknya kita coba menyelami dari sudut perasaan begitu ya. Apa perasaan Titus saat diingatkan tugasnya oleh Paulus? Saya rasa hubungan Titus Paulus itu baik sehingga ketika diingatkan ada satu kegembiraan ya, satu kegembiraan karena diingatkan oleh orang yang membimbingnya. Dia adalah anak rohani Paulus, itu sebabnya ketika diingatkan dia pasti akan senang sekali begitu. Apa perasaan itu saat mengingat orang Kristen Kreta yang harus diaturnya? Nah ini tidak bisa kemudian kita dengan mudah mengatakan perasaannya senang begitu dengan tugas ini ya, karena orang Kreta punya kesulitan-kesulitan tersendiri ya. Tentu ada perasaan-perasaan yang berkecamuk gitu di dalam perasaan Titus, ada senang juga, nah tentu ada beberapa orang yang menyenangkan dan mudah untuk diingatkan, tetapi juga ada orang-orang yang menyebabkan masalah-masalah, menimbulkan satu kesedihan tersendiri. Apa perasaan Paulus saat mengingat kondisi rohani orang Kristen Kreta? Ini tentu ada satu keprihatinan tersendiri begitu ya, karena setidaknya Paulus pasti pernah bersama-sama dengan mereka, mengenal mereka, dan saat ini dia terpaksa harus menulis surat juga, itu pasti ada sesuatu yang memang perlu dia ingatkan, dan itu menimbulkan satu perasaan tersendiri, rasa prihatin, karena mungkin Paulus punya pikiran seharusnya mereka sudah memiliki satu tingkat kerohanian yang lebih baik gitu ya. Nah sekarang kalau perasaan rekan-rekan sekalian bagaimana ini ketika membaca petunjuk Paulus dan Titus gitu ya? Mungkin ada di antara kita yang teringat kakak-kakak rohani kita atau orang-orang yang mengingatkan kita begitu ya, sehingga kita bisa cukup merasakan perasaan yang sama begitu. Tetapi juga mungkin ada di antara kita yang biasa-biasa saja barangkali karena ada jarak dan mungkin kita agak sedikit sulit juga untuk menyelami perasaan Paulus dan Titus ini. Tapi kalau kita melihat tiga hal yang di atas yang kita bahas sebelumnya berkaitan dengan perasaan, maka kita harus mengakui memang ya kita mungkin ada perasaan yang sama gitu ya. Ada perasaan prihatin, perasaan juga senang, tapi juga ada satu kegentaran tersendiri seperti Titus gitu. Coba kita sekarang lihat bagian teks cepat saja, karena kalau bagian teks yang fakta itu kita hanya menjawab apa yang ini, saya nanti akan kembali ke bagian yang yang sudah dibuka tadi ya di teksnya ya. Untuk apa Paulus meninggalkan Titus di Kreta? Dengan cepat kita bisa menjawabnya. Tentu di sini dikatakan mengatur apa yang masih perlu diatur dan menetapkan penatua di setiap kota. Itu sangat jelas sekali. Kemudian kalau kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, apa syarat penatua menurut Paulus?
Di sini dengan jelas dikatakan syaratnya itu seperti ini begitu ya. Jadi orang yang bisa menjadi penatua itu adalah orang-orang yang dikatakan tidak bercacat, mempunyai hanya satu istri dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi ini orang-orang yang tidak bercacat di dalam rumah tangganya dan memiliki kehidupan yang tertib, kehidupan beriman dan kehidupan yang tertib begitu. Kita coba lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Apa penjelasan Paulus tentang penatua di dalam ayat yang ke-7? Di sini dengan jelas dikatakan oleh Paulus bahwa pengatur rumah tangga itu mesti tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pembirang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah begitu ya. Dan di sini tekanannya sebenarnya adalah kata harus. Ada juga suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, saleh, adil, dapat menguasai diri, berpegang pada perkataan yang benar. Tetapi tekanan yang di sini adalah satu keharusan. Ini syarat mutlak begitu ya, syarat mutlak kalau orang harus memimpin gitu. Apa alasan Paulus terkait syarat penatua? Nah, kalau kita melihat kenapa Paulus sampai memutlakkan syarat seperti itu, seolah-olah tidak memberi peluang, dikatakan di sini supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sanggup berkaitan dengan orang-orang yang ada di dalam, yang dia gembalakan, tetapi juga sanggup untuk menjawab yang dari luar. Jadi yang dari dalam dia bisa kelola, yang dari luar pun dia juga bisa kelola. Itu menjadi syarat yang wajib gitu ya. Nah, kita coba melihat bagian berikutnya. Dikatakan di dalam pertanyaan kita di fakta ini, apa kata Nabi Kreta tentang mereka? Jelas tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12, seorang dari kalangan mereka, Nabi mereka berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Pembohong, binatang buas, pelahap yang malas gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang-orang Kreta itu tidak bisa dipercayai begitu ya. Pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Apa ukuran kesucian? Apa ukuran kesucian? Kalau kita lihat ukuran kesucian di situ dikatakan bahwa bagi semua orang suci, semuanya itu suci. Jadi kalau orangnya itu suci, ya semuanya suci. Jadi ukuran kesucian itu ya orangnya itu sendiri. Bagi orang suci, semuanya suci. Kita lanjutkan pada bagian diskusi. Kalau kita lihat, mengapa Paulus memilih Titus untuk mengerjakan tugas tersebut? Titus bukan orang sembarangan. Titus orang yang hebat. Dia sudah lama menghadapi banyak hal ketika ia ada di Yerusalem dan juga menemani Paulus dan juga Barnabas mengelilingi wilayah Romawi, Yunani untuk mewartakan kabar baik. Dia seorang Yunani dan menghadapi begitu banyak dan dia memiliki karakter yang kuat, karakter yang teguh, tegas begitu ya. Nah, apa sebenarnya nomor 2? Apa sebenarnya ukuran penilaian orang pada masa itu? Itukah dasar syarat penatua menurut Paulus? Orang memang hidup tidak benar, tetapi di dalam hatinya ingin hal yang benar. Orang hidup tidak suci, tetapi di dalam hatinya menginginkan hal yang suci, hal yang bersih. Benar, itu yang menjadi dasar. Jadi ukuran sebenarnya didasarkan bagaimana orang itu hidup benar, hidup tertib, hidup baik. Walaupun mereka sendiri banyak yang tidak seperti itu. Mengapa Paulus mengutip Nabi Kreta? Ya, Paulus ingin mengingatkan bahwa apa yang dihadapi oleh Titus seperti itu, yang dia dihidupi oleh jemaat, ada tantangan-tantangan dari sekitar mereka yang bisa seperti itu. Sehingga tentu kalau kita berbicara tentang hal yang harus dilakukan, ya memang seperti itu. Harus mengingat bahwa orang-orang yang dihadapi, dunia di sekitar mereka bisa mempengaruhi gitu. Nah, di tengah-tengah itu apa ukuran hidup orang Kristen dan bagaimana agar terlihat? Tidak ada cara lain kecuali ya memang hidup sebagaimana seharusnya hidup. Itu sebabnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang kedua, tidak hanya hidup seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang suci. Jadi setelah ditebus Kristus kita menjadi orang yang suci, dan bagi orang suci semuanya suci. Tinggal menjalani saja. Dan yang kedua tentu adalah saling menasihati, menegur satu dengan yang lain sehingga ada kehidupan yang baik begitu. Kalau Titus memberikan nasihat, memberikan teguran, itu bukan dalam rangka meruntuhkan atau menjatuhkan, tetapi dalam rangka membangun, menghidupkan. Nah, kalau kita aplikasikan, sahabat-sahabat Kalam Kudus,
Pertama, kita mesti bertanya kepada diri kita, sadarkah kamu bahwa dunia menilaimu? Dunia di sekitar kita itu melihat kita. Ada ukuran yang mereka ingin dapatkan dari kita. Di tengah-tengah ukuran yang benar yang mereka tahu, walaupun mereka tidak bisa menjalaninya, tetapi mengukurnya seperti itu. Kita mesti menyadari bahwa ada ukuran yang mereka ini, hidup yang tertib, hidup yang benar, hidup yang suci. Gitu. Sudah benarkah ukuran hidupmu? Atau sama dengan dunia, dengan hidup yang tidak baik? Terejawantakah dalam perilakumu hal itu? Dan yang ketiga, beranikah kamu menegur perilaku salah saudara seiman? Ini hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Itu sebabnya saya menyimpulkan di dalam kepak kita ini, pemimpin Kristen tidak larut dan hanyut dalam pengaruh dunia sekitarnya. Sebaliknya tetap kokoh dan memberi contoh. Ini yang Paulus ingin Titus alami dan Titus lakukan, dan ini pula yang semestinya ada di dalam diri kita. Hari ini kita bersama-sama belajar dari surat Titus. Semestinya kita belajar untuk hidup benar-benar menjadi orang-orang yang hidup suci, hidup bersih, karena memang kita sudah disucikan. Kita jalani saja, dan kemudian kita juga mengingat saudara seiman kita. Kita berikan teladan, kita berikan contoh, kita juga mau menasihati, sehingga kita tidak larut dan hanyut dalam pengaruh dunia, tetapi kokoh dan memberi contoh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kita, maafkan agak sedikit waktunya terlambat 1,5 menit. Tuhan Yesus memberkati.